Saya Sepriano, CGB Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Metro. Pada kesempatan ini saya ditemani rekan saya, Ibu Yusika. Beliau adalah guru pada program kalian teknik kimia di SMK Negeri 2 Metro. Assalamualaikum Bu Ica. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai kegiatan supervisi akademik kita ya. Dan untuk hari pertama ini kita mulai dengan kegiatan praobservasi. Nah, supervisi akademik ini bertujuan pertama untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi harapannya kita bisa tahu atau mengetahui apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan yang kita harapkan atau mungkin perlu dilakukan pembenahan atau perbaikan. Nah, kemudian pada kegiatan praobservasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Misalkan dari segi persiapan media atau mungkin konten, materi itu sudah siap atau belum, atau mungkin butuh prasarana yang lain yang harus disiapkan. Maka pada kegiatan praobservasi ini kita akan mencoba melihatnya. Nah, baik bicara pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, khususnya nanti pada kegiatan observasi yang akan dilaksanakan. Nah, yang pertama itu terkait dengan topik pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan observasi. Itu terkait dengan apa? Jadi topik pembelajarannya terkait tentang mikrobiologi untuk kelas 10. Kelas 10 ya, 10 teknik kimia ya. Kemudian tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya pada tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami tentang mikrobiologi, kemudian pengenalan media mikrobiologi, pembuatan media, serta melakukan teknik yang berkaitan dengan mikrobiologi, Pak. Berarti kalau ada 3 tujuannya ya. Jadi pada tujuan pembelajaran ini tadi kan sudah disampaikan ada 3 tujuan pembelajaran. Kemudian masuk ke area pengembangan atau kompetensi yang diharapkan dicapai pada observasi ini ya Pak. Jadi diharapkan siswa tersebut mampu untuk menjelaskan terkait konsep mikrobiologi tersebut, kemudian penerapannya dalam industri, serta nantinya siswa juga mampu mengidentifikasi dari mikrobiologi atau bakteri yang akan Itu dalam istilahnya kompetensi terkait dengan materinya ya. Jadi diharapkan mampu mengetahui dan menerapkan materi mikrobiologi khususnya di teknik kimia ini. Kemudian terkait dengan kompetensi yang lain apa yang diharapkan tercapai? kompetensi yang lain mungkin dari pengenalan mikroskop, di mana ada beberapa siswa yang pada saat SMP belum mengenal mikroskop tersebut, Pak. Jadi ada SMK ini pada proses pembelajaran mikrobiologi dikenalkanlah mikroskop. Oke, terkait dengan kompetensi sosial emosional apa kira-kira yang ingin dicapai? Sosial emosional di sana mereka akan bekerja secara kelompok, jadi ada sesi diskusi antara sesama kelompok tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke, jadi lebih ke apa ini? Keterampilan bekerja sama ya di sana. Kemudian terkait dengan strategi pelaksanaan pembelajarannya itu nanti biasanya seperti apa? Jadi nanti ada 3. Yang pertama yaitu di mana siswa tersebut akan diberikan materi dasar, kemudian materi perbuatan biologi, mikroskop, dan melakukan praktikum terkait mikroskop serta penerapan mikrobiologi dalam industri sekaligus.
Jadi kan nanti bekerjanya anak itu berkelompok ya. Kemudian apakah berkelompok itu bergiliran atau seperti apa, dan kemudian pada akhirnya nanti misalkan setelah mendapatkan hasil itu ada proses diskusi lebih lanjut antar kelompok atau seperti apa. Baik Pak, jadi untuk yang pertama tentang konsep diskusi biologi, mereka diberi bahan untuk dilakukan diskusi, kemudian hasil tersebut didiskusikan di depan kelas, dipaparkan, kemudian ada sesi tanya jawab juga antara kelompok lain. Untuk yang pertemuan kedua tentang mikroskop, di sana kan hanya tersedia satu mikroskop ya Pak ya di jurusan kimia, jadi nanti masing-masing kelompok bergiliran. Di sana juga akan dibagi medianya yang berbeda-beda Pak untuk bahan ujinya. Jadi nanti hasilnya masing-masing akan dipaparkan ke masing-masing kelompok. Nah tadi jadi masing-masing kelompoknya itu punya topik yang berbeda ya, dan kemudian nanti itu akan didiskusikan. Kemudian tagihannya dalam bentuk apa? Tagihannya nanti dalam bentuk laporan. Laporan hasil percobaan. Ya, hasil percobaan. Itu dilaporkan dalam bentuk apa? Laporannya rencananya akan dalam bentuk video dan laporan bentuk file atau nanti hard copy seperti itu. Jadi soft copy-nya ada, bisa berupa file video atau laporan yang biasa. Baik, nah misalkan begini, apakah setiap anak itu harus menyelesaikan tagihannya itu berupa tagihan berupa laporan, berupa video, atau mungkin sesuai dengan kompetensi anak atau kemampuan anak? Di sini kan difokuskan dalam satu kelompok, jadi satu kelompok itu harus masing-masing anak bertanggung jawab atas dirinya dan kelompoknya seperti itu Pak. Jadi mereka mengkoordinasi kelompok mereka sendiri. Jadi laporannya per kelompok juga ya, tidak berulangan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya terkait dengan media, tadi media kemudian yang digunakan apa saja? Media pembelajarannya. Media pembelajarannya. Media pembelajarannya di sini menggunakan lembar kerja, kemudian materi berupa file yang saya siapkan, link video juga. Jadi video itu nanti akan ditampilkan di kelas, disimak, ditonton bersama gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi kalau media pembelajarannya ada, kemudian nanti ada juga mungkin media atau alat bahan pada saat praktik. Karena ini pembelajarannya itu sebetulnya lebih ke eksperimen gitu. Jadi otomatis nanti kan ada alat bahan yang dibutuhkan juga. Itu dipersiapkan oleh gurunya atau dari siswanya masing-masing. Kalau alat dan bahan untuk eksperimen ini disiapkan oleh dari dari jurusan kimia. Jadi siswa masuk ke lab sudah siap. Jadi memang sudah dipersiapkan. Jadi anak tidak perlu membawa alat masing-masing. Oke, kemudian terkait dengan waktu, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan untuk kegiatan observasi? Kegiatan observasinya pada tanggal 22 Februari Pak. 22 Februari. Itu pada jam berapa? Pada jam ke-5 sampai jam 11. Sampai 11 ya? Sampai 11. Kurang lebih sekitar 6 jam ya? 6 jam pelajaran. Baik, nah terkait dengan waktu tadi saya pembelajaran juga sudah tadi disampaikan, kemudian waktunya sudah disampaikan juga tadi. Nah, kira-kira dari kegiatan percakapan atau observasi ini apa ya Bu Rizka peroleh terkait dengan kegiatan perencanaan ini? Jadi kan pada kegiatan observasi ini kita merencanakan semua yang kita lakukan pada kegiatan observasi.
Nah, dengan diadakannya kegiatan praobservasi ini, kira-kira apa yang dirasakan atau yang diperoleh, manfaat apa yang diperoleh pada kegiatan ini? Manfaat yang saya peroleh dalam mempersiapkan praobservasi ini, persiapan saya untuk materi yang akan datang. Jadi saya merasa untuk materi biologi ini saya lebih siap karena materinya saya siapkan jauh-jauh hari seperti itu. Jadi dari segi penyiapan materi gitu ya, sudah lebih disiapkan, dan kemudian dari segi perangkat yang dibutuhkan juga sudah disiapkan. Baik, jadi semua tadi apa yang sudah disampaikan Bu Rizka sudah dicatat ya di dalam praobservasi ini. Kemudian harapannya adalah apa yang sudah dituangkan dalam kegiatan praobservasi ini sudah direncanakan itu bisa betul-betul dilaksanakan dengan maksimal sehingga pada akhirnya anak mampu mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau pada akhirnya ada yang misalkan kurang mampu memakai atau seperti apa itu juga akan kita tindak pada kegiatan praobservasi. Nah, jadi demikian untuk kegiatan praobservasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah bersedia berbincang mengutarakan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kegiatan observasi. Jadi nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi kelas ya, tanggal 22 tadi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Rizka. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya akan saya absen dulu kehadiran Anda. Afrian Hadir. Hasan izin kemana kira-kira? Oh, Iya, sakit apa memang orang sakit? periksa. Aku sebut sakit kan? Siang, Dede, Deswita, Ian, baik. Untuk pagi hari ini materi kita lanjutkan yang minggu kemarin, jadi dengan tema yang sama atau dengan judul yang sama, ya. Saya minta tolong di depan Dede. Ya, kalau tidak lupa bisa bawa buku tugasnya, judulnya atau temanya yang kemarin apa ada tulis di situ? Ya, bukan kemarin, buat kemarin masih sama terus, itu loh. Kan ada di sana. Iya, kalau kamu tulis ada judulnya itu. Iya. Oh iya, Mas. Kan ada di buku.
Jadi kan walaupun tambah masuk, dan jadi perlu Anda ketahui bahwa misalnya minggu kemarin izin atau nggak masuk itu bukan berarti bebas dari tugas. Justru kalau nggak masuk nanya sama temennya, misalnya pas saya nggak masuk itu ada tugas apa begitu. Ya, bahaya nanti kalau teman-teman kamu nggak masuk, kok minggu kemarin nggak masuk, nah, itu bahaya. Saya nggak mau tahu pokoknya entah yang masuk atau yang nggak masuk, banyak ketika misalnya saya ngasih tugas yang tadinya ngomongnya nggak masuk, tahunya saya itu harus punya. Dengan cara apa? Dengan cara mana temennya seperti itu. Nah ini biasanya melalui tugas-tugas yang saya berikan, tema ini saya munculkan di atasnya soal-soal yang saya berikan ke Anda. Seperti ini. Anda kan di tugas teman-teman kemarin ini pergerakan nasional ada nggak? Itu termuat dalam tugas yang berapa? Kedua ya. Tuh. Baik ya. Selanjutnya Mega, mana Mega? Ini tuh dijawab buku tugasnya kalau mau lupa. Ya, kasih dalam kurung. Nah, ambil tahunnya saja lah. Itu mulai tahun berapa itu pergerakan. Di tugas yang terdahulu pokoknya sudah, tinggal kamu ingat enggak? Lalu dalam kurung. Nah, kalau tahu sekalian sampainya sampai dengan tahun berapa yang kurun waktu pergerakan nasional, kalau Anda tahu ya langsung dijawab, kalau nggak tahu nanti biar dapat teman-teman, karena menurut perasaan saya sudah saya jelaskan bahwa pergerakan nasional dari tahun 1998 sampai kan begitu. Sampai ingat sampainya, yang lainnya, datang dulu, berapa? Kamu yang kamu tutup dulu. Datang dulu, nah. Tutup dulu, berjalan dulu. Nah, makasih. Nah, itu yang sudah kita bicarakan di minggu kemarin tentang pergerakan nasional Indonesia. Nah, tentunya melalui tugas dan lewat penjelasan saya kemarin bahwa perjuangan berdasarkan sifatnya saya bedakan menjadi dua, perjuangan secara kedaerahan dan perjuangan secara nasional. Kalau perjuangan secara nasional atau dikenal dengan pergerakan nasional itu dimulai dari tahun 1908 sampai 1945. Itu kalau kita hitung, kita hiraukan tanggal bulannya cukup saja itu kurang lebih lamanya 37 tahun. Itu kalau ada itu 37 tahun ya. Nah sekarang kita bandingkan waktunya, untuk mengetahui waktunya, untuk membandingkan dengan pergerakan yang perjuangan yang bersifat kedaerahan, itu lama mana kan begitu. Ya. Nah, untuk menghitung lama mana, Anda harus tahu kapan berakhirnya perjuangan secara kedaerahan. Berakhirnya nih, yang paham pasti tahu ini berakhirnya perjuangan secara kedaerahan. Akan awal nih, walaupun itu sudah mengatakan kelas yang lain ada yang tahu, karena dia yang nyambung. Kapan kira-kira? Rafi, mana Rafi? Mana Rafi? Ini Rafi. Di kapan berakhirnya nih perjuangan secara kedaerahan? Berakhirnya kapan? Ya kan? Mana ya kan? Berakhirnya kapan deh? Berakhirnya perjuangan kedaerahan loh. Yang lainnya yang sudah punya siapa? Gak apa-apa. Ya dok, tahun berapa dok?
1908. Yang lainnya dengar enggak? Rafi dengar enggak? Tahun berapa? Jadi yang namanya suatu peristiwa itu mulai dari diciptakan bumi sampai nanti kiamat itu sambung menyambung. Bisa disambungkan oleh waktu detik. Mungkin ada lebih waktu yang lebih pendek di bawah detik. Sambung menyambung terus. Demikian juga perjuangan kita ini. Antara perjuangan yang bersifat kedaerahan dengan nasional itu nyambung. Kan begitu kan? Awal pergerakan nasional merupakan akhir perjuangan secara kedaerahan. Kan begitu kan? Tahun awal pergerakan nasional kita sepakat tahun 1908 itu merupakan akhir perjuangan secara kedaerahan. Itu. Memang itu kan yang saya tanyakan terakhir tadi nggak saya modelkan. Ya. Ini kamu sudah body lagi. Pagar segi waktu. Tadi pergerakan nasional lamanya berapa tahun? 37 tahun. Sekarang lama mana perjuangan secara nasional dengan yang kedaerahan? Kalau barang-barang kayak tahun pindah, ya setia tadi, ya setia. Kalau mana bro? Kedaerahan. Tentunya harus ada pembandingnya, harus kita buktikan, ya kan? Harus kita buktikan. Tadi kita sepakat kalau pergerakan nasional 37 tahun. Nah, menurut Anda yang bersifat kedaerahan berapa tahun? Untuk membanding, jadi enggak harus dibuktikan rumahnya, harus dibuktikan. Ya, yang lainnya yang sudah ketemu membantu boleh, biar agak cepat. Ini karena waktunya udah banyak teman-teman untuk kamu sarapan tadi, besok jam dewi. Ya kan? Kalau jam pertama cuma 30 menit. Ketemu Rom. Yo. Untuk menghitung lamanya berapa tahun harus tahu mulainya. Ayo, mulainya dari tahun berapa kita hitung? Ya, makanya Anda itu kalau udah tahu mulainya. Yo, ya bilang sini. Kamu jawab ini ya. Kamu yang jawab tadi kita iya. Iya, apa? Biar temennya yang lainnya itu yang tadinya lupa biar ingat lagi. Yang setengah lupa jadi ingat gitu. Gitu dia. Ya Pak Asep juga setelah tahu kalau matematiknya itu kamu gimana. Banyak kan Pak Asep yang kayak gini kan bisa kur itu kan kalau SBW ini. Iya. Kalau benar nih, si Pak Asep salah ini Pak Asep, oke itu Pak Asep itu bukan kayak ini merah. Ini matematika SD lalu apa salah? Hasilnya sih betul, tapi rangkaian salah ini dengan 9 dong ini 10. Udah, hasilnya betul sih itu. Nah, dengan dibuktikan seperti ini kan kelihatan. Ini kan masa pergerakan secara jalan ya, perjuangan 396 tahun. Itu kita ambil waktunya, kita kemarin sepakat kalau yang pertama jajah kita bangsa mana? Waktu tiga. Kita sampai Malaka tahun 1511. Setahun kemudian sampai Maluku gitu kan? Kita 1512 sampai dengan 98 itu lamanya berapa tahun? Kan hasilnya infonya ini toh. Kemudian tadi yang pergerakan nasional 37 tahun. Nah, itu baru kelihatan kalau lebih lama perjuangan kedaerahan. Contoh-contohnya tokoh perjuangan kedaerahan banyak sekali dan cukup terkenal.
dan oleh pemerintah kita, mereka ditetapkan sebagai pahlawan nasional seperti bangsanya Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Imam Bonjol, Raden Inten, dan Lampung. Itu mereka yang berjuang sebelum tahun 08, sehingga mereka masuk dalam berjuang secara kedaerahan. Beda dengan Soekarno CS, Soekarno dan teman-temannya, ternyata itu kan, banyak sekali temannya, itu mereka berjuang secara nasional. Gio, mana Gio? Berapa tahun perjuangan secara kedaerahan Gio? Secara kedaerahan. Nah, itu mereka berjuang berhasil tidak? Berhasil tidak? Namanya Gio. Gio, berhasil tidak Gio? Enggak. Kalau kamu bisa ngomong tidak berhasil, indikatornya apa, tandanya apa? Karena mereka dalam berjuang belum berhasil memerdekakan daerahnya masing-masing itu kan? Indikatornya itu. Karena kita sepakati seperti itu. Rama, mana Rama? Masuk enggak? Hah? Berhasil enggak? Yang berjuang secara kedaerahan? Perjuangan secara kedaerahan berhasil enggak? Enggak. Nah, alasannya anggap tahu pokoknya kalau kamu tak dengarkan. Nah sekarang ini Rama lagi. Salahnya di mana mereka menggunakan waktu yang cukup lama kok tidak berhasil kan gitu kan? Salahnya di mana mereka berjuang? Bangsanya Pangeran Diponegoro. Belum tahu. Nah, siapa yang sudah tahu sebenarnya yang ingat silakan dulu. Jadi di antara mereka yang saya sebutkan tadi, Bu Picu Nyadi, Lima Bonjol ataupun Pangeran Diponegoro atau tempat-tempat lain, mereka itu belum memiliki kesadaran nasional, tidak didukung oleh kesatuan dan persatuan bangsa. Bahwa kesatuan dan persatuan bangsa itu tak ternilai harganya. Nah, tak ternilai harganya. Nggak ada yang jualan di pasar. Bahasa tak ternilai itu. Seperti buku tugas kamu ini. Itu tak ternilai harganya. Lah boleh yang toko mana saja, buku yang sudah ada di sini seperti itu nggak ada jualan. Nah, buku kosong banyak, kan? Tapi kalau buku tugas seperti yang Anda punya yang sudah ada tugas-tugasnya, misalnya dari saya, itu nggak ada yang jual di pasar, maka dari itu nilainya harganya lebih mahal daripada yang buku kosong. Kalau cuma kamu kehilangan buku kosong nggak usah penting-penting. Waduh yang mana enak buku kosong pun hilang. Saya seperti itu. Justru kamu itu kalau supaya lebih memikirkan lebih penting kalau kehilangan buku yang sudah ada tulisannya, itu namanya tak ternilai harganya. Paham kan? Gitu. Ini juga demikian pergerakan nasional tak ternilai harganya, nggak ada orang yang jualan di luar. Nah itu salah satu faktor itulah yang menjadi penyebab pergerakan yang bersifat kedaerahan itu belum berhasil untuk memerdekakan daerahnya apalagi bangsa Indonesia. Yang itu muncul atau ada pada masa pergerakan nasional. Ya. Dan kita harus menjadi suri teladan memotivasi dengan mereka-mereka yang menjadi pendorong untuk tumbuhnya pergerakan nasional. Itu pendorongnya itu timbul dari mereka yang sekolah Stovia. Mereka masih juga Stovia. Jadi masuk enggak? Jadi kemarin itu kalau Stovia itu mereka mahasiswa yang kuliah jurusan apa kemarin? Stovia. Siapa yang ingin yang lainnya untuk bantu mempercepat? Nah, terang tuh, biar temannya dengar. Saya nggak dengar nggak apa-apa karena udah tahu. Biar temannya yang lupa dengar. Apa dok? Udah mulai dengar yang belakang-belakang jurusan apa? Kita pertama harus mau kedua kali itu menjadi motivasi kita. Dengan mereka modal yang lebih sederhana. Kalau Anda itu seala-ala saya kendaraan kamu ke sini motor. Zaman dahulu beda harus biaya. Tapi mereka berhasil sekolah jurusannya cukup sulit
lebih sulit daripada jurusan KI. Mereka jurusan kedokteran. Berbeda mungkin jalan kaki. Nah mereka itulah yang mewujudkan suatu perjuangan yang bersifat nasional. Mereka yang nyadari kalau perjuangannya zamannya Pangeran Diponegoro itu yang ada yang kurang, itu mereka. Nah untuk mewujudkan suatu angan-angan atau gagasan seperti itu nggak gampang. Seperti seorang pencipta lagu lah, kalau kita tinggal menyanyikan hasil karya mereka tidak begitu sulit. Yang menciptakan yang susah, seperti itu. Ya. Jadi pergerakan nasional itu dapatnya muncul itu dipelopori oleh golongan terpelajar mereka yang dulunya sekolah di Stovia, sekolah jurusan kedokteran yang sekarang menjadi sekolah UI kedokteran itu. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus kaitannya dengan kiprahnya tokoh-tokoh itu manfaatnya bagi kita menjadi pendorong dengan modal yang sangat sederhana, tapi mereka tetap bisa maju. Maka dari itu bagi Anda yang secara ekonomi kalah dengan yang lainnya nggak usah minder, karena ketika Anda sekolah secara ekonomi yang pas-pasan itu belum menutup kemungkinan akan kalah dengan teman-teman kamu yang mungkin motornya lebih bagus dan lain sebagainya. Ya, yang modal utama itu semangat Anda untuk menempuh karir Anda yang Anda mulai dari sekarang dan selanjutnya. Nah, sekarang pergerakan nasional kita sepakat yang berhasil untuk mencapai tujuannya ya. Apa tadi tujuannya? Yang kita berjuang untuk tujuannya apa? Kemerdekaan ya. Sudah kita dapat ya. Sekarang ini karakter nasional, jiwa nasional itu masih kita perlukan nggak? Masih ya. Karena ada sedikit perbedaan antara perjuangan atau karakter nasional atau jiwa nasional yang dimiliki kita sekarang sebagai generasi penerus yang lahir setelah merdeka dengan sebelum tahun 45. Karakter nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mereka sudah dewasa sebelum tahun 45, mereka berjuang dan memiliki jiwa nasional itu dipergunakan untuk merebut kemerdekaan. Waktu itu ya, untuk merebut kemerdekaan. Tapi kalau sekarang jiwa nasional tadi perlu kita miliki untuk apa? Kalau dulu mereka berjuang sebelum tahun 45 untuk merebut kemerdekaan. Itu tadi, karakter tadi itu. Ya. Kalau sekarang kita tadi sepakat kamu udah bareng-bareng, mari kita terbuka. Sebetulnya untuk apanya kamu harus juga. Nanti Andri, gimana tuh? Masih kita perlukan. Dan sekarang berapa kan gitu ya? Ambil mikir, tunggu sebentar. Saat di saat dua ada tidak? Ada ya. Tapi ini bersambung gara-gara kamu jawab ada. Contohnya negara mana gitu ya? Belum tahu. Yang lain? Nah, biar nggak pakai lama ini karena udah masuk jam kedua, mau agak cepat. Nanti berikutnya kamu mengerjakan tugas dengerin. Walaupun kamu selesai diwakili saudara terbagi, pas betul. Terbagi yang pas. Ada. Negara itu sudah lama merdeka karena kemerdekaan yang dirawat, kemerdekaan pendiri pergi dari negerinya. Kamu mungkin ya, yang jelas tuh, karena negara itu terkenal. Nah, Uni Soviet. Pernah dengar nama itu? Nah, saya pernah ke sana. Tapi ada yang dengar ya. Sekarang ibarat tinggal nama. Negara itu tinggal nama, bubar. Itu bukan olahnya orang lain. Bukan serangan dari luar, bukan serangan dari Amerika, kan musuh bebuyutannya Amerika. Bukan serangan pengakuan penansaran dari, tapi musuhnya itu dari dalam, penyakit dari dalam.
Dan kita kan kemarin sepakat kalau penyakit dari dalam lebih berbahaya daripada penyakit dari luar kan? Aduh jerawatan, budikan, salah. Saya belum pernah dengar orang budikan itu mati. Tapi kalau penyakit yang nyerang penyakit dari dalam, sangsane ever, kan begitu kan? Penyakit meninggal kan? Jantung. Serangan dari dalam itu lebih bahaya. Jadi ulah rakyatnya sendiri oleh sebab itu bubar. Dia nggak mau merawat supaya tetap ada negara negara. Bubar. Bahkan sekarang di antara mereka itu ada yang perang. Rusia dengan mana musuhnya? Rusia sekarang yang keberatan nih. Yo, Rusia nih. Ini bagian dari Amerika, Uni Soviet. Sama-sama tadi bukan dari wilayah Uni Soviet. Dan perang sekarang. Berantem mereka. Sekarang kembalikan ke Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa bubar nggak? Jawaban Indonesia bisa bubar nggak? Dengan cara kita semua sebagai warga negara Indonesia nggak saling menjaga itu nama kemerdekaan, bisa saja itu kemerdekaan lebih dari kita. Apalagi struktur masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, Jawa, Lampung, Jawa Tengah. Itu peluang kalau sampai nggak ada persatuan, bubar Indonesia. Paham kan? Oke, jadi penjelasan dari saya kaitannya dengan pergerakan nasional itu lebih jelasnya Anda buka tugas yang sudah saya kirimkan, saya bagi, Anda buka atau ada berapa soal? 5 ya. Nah, ya itu dulu nggak apa-apa. Bukan dibutuhkan loh kertas. Ya, nih itu nomor berapa mulanya? 12, 19, 20, ya Pak? Oh, dari pinggir namanya. Ini jadi ini 18, 19, 20, 21, 22 ya? Nah, itu yang laki-laki karena kemarin ini baru dari sini lah. Ya, 18, 19, 20, 21, 22 seperti biasanya. Normanya 10 menit ketemu. Biar agak cepat kamu nulis soalnya di konsep cukup jatah aja dulu, misalnya kamu jatah nomor 19 ya. Tentu saja di konsep nomor 19 kamu bawain dimasukkannya nanti aja dulu. Ini waktunya mepet. Ya. Ketiganya nanti. Pokoknya itu dulu. Apa? Ya. Iya, sama 18. Ya, apa? Itu biar agak cepat sebut jawabannya nganu. Tulis soalnya itu cukup data kamu saja dulu. Data 55. Dapat dulu. Biar dekat dalam satu kelompok biasanya dekat ya. Mau nggak bawa bukunya? Ini kita yang bawah ya. Kemudian sebenarnya kemarin sudah di ya ini kemarin apa? Umur materinya. Iya. Kita kan udah sama boleh. Kalau cuma sebutkan kan berarti cuma suruh nyebutin. Iya. Ini kalau perlu sebutkan kalau sebutkan sebutkan.
Dalam satu kelompok yang kewajiban untuk satu yang mana mencari ketemu biasanya ditulis kamu. Ketemu gampang loh. Oke. Ya, ini apa nomor 20 ya? Nomor 98 tadi. Nomor apa belum? Belum. Sudah ketemu.
Ini yang kedua, alasannya ya setuju diberikan. Alasannya kalau ini patut menulis yang dilakukan oleh Bukari itu saja. Ya. Yang dilakukan oleh PKI untuk mencari anggota atau masa dengan cara infiltrasi. Artinya menyusup ke partai-partai lainnya. Ini biar lebih gampang, mereka yang tertentu kok bisa berkembang lebih cepat karena didukung struktur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ini arahnya sudah bisa nanti tapi ada sudah dipahami. Ini bisa cepat mendapatkan masa karena didukung oleh struktur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dasar itu ya, karena didukung oleh struktur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sampai hari ini sebenarnya kalau suatu kemunculan itu kalau ada bau-bau Islam itu gampang kita. Awalnya karena ini kalau dalam masuk ke Jawa mengapanya dihilangkan. Itu lagi. Ini kalau lain untuk mencoba pasal-pasal itu dapat menemukan untuk mencari masa anggota disebabkan oleh ya murid. Ya ini untuk aslinya, ini untuk ya anak. Ini nomor berapa? Tidak dipilih untuk bekerja untuk negara normatif normatif aja normatif misalnya normatif aja. Mereka ya perjuangan warga itu berarti antara bisa koma mereka tidak boleh bekerja di perusahaan-perusahaan
atau kantor-kantornya milik Belanda. Ini dijajah lah, ini dijajah. Penjajah itu apa? Dia umum. Nah, nomor 14. Tinggi. Soalnya apa kan soalnya? Tidak soalnya. Itu nomor 19. Betul. Waduh. Ini ya, yang ini pertama BU, Syarikat Islam, orang berdiri, yang sudah memberat dulu. Ini, Islam, memberat tuh. Kemudian dia bisa ya. Ini ada apa rasanya? Apa? Bilang itu mungkin terus syarikat kemudian Indonesia partai terus yang ini benar kecepatan ya Pak dikasih kepanjangan nggak? nggak tahu apa mau bagus aja Itu bisa Indonesia, Partai Komunis Indonesia, partai nasional Indonesia dengan Perhimpunan, benar Indonesia apa aja siapa itu artinya mengenai prinsip kalau diri yang kedua adalah orang kooperatif makanya kita yang sebelum dia makan saat ini kalau pun bawa ya itu saya lama di sana lama ya sudah ya dibacakan dong tanda iya coba kamu duduk dulu sama siapa duluan udah kamu duduk dulu 19. Pada masa pergerakan nasional, A. Sebutkan 3 partai atau ormas yang pada awalnya berjuang secara kooperatif. 3 partai yang berjuang secara kooperatif itu Budi Utomo, Syarikat Islam, sama Indonesia Partai lanjut Sebutkan 3 partai atau ormas yang berjuang secara non kooperatif. Itu adalah Partai Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Sama kamu oke. Ya coba waktunya udah maafin nih.
Jelaskan tiga asas yang menjadi dasar berdirinya Partai Pergerakan Nasional Indonesia. Self-help, prinsip menolong diri sendiri, yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajahan. Kooperatif, tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Humanisme, mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesetaraan. Sudah, duduk. Baik, tadi dari nomor 18 ya, sampai yang terakhir sudah masuk semua, ya. Jadi itu beberapa hal yang pernah dilakukan oleh pejuang Indonesia melalui partai-partai, itu baru sebagian yang kita singgung tentang partai-partai yang ada pada masa pergerakan nasional, ya, sama dengan Partai Nasional Indonesia. Masih ada partai yang lainnya, ya nanti akan kita lanjutkan, kita singgung dalam pertemuan yang berikutnya tentang bangsa Indonesia melalui partai-partai untuk melakukan perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan. Tadi sudah kita bahas bersama-sama jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh mereka sebelum tahun 5 itu harus ada, akan mereka gunakan untuk merebut kemerdekaan. Sedangkan sekarang karakter jiwa nasionalisme itu perlu kita punya, itu akan kita gunakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan itu tentunya tanggung jawab kita semua lapisan masyarakat itu punya tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Begitu. Jadi baik, sementara untuk pertemuan pada pagi hari ini yang membahas tentang perjuangan pergerakan nasional, saya cukupkan sekian dulu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.